Halo semuanya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 pokok bahasan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Jadi, secara umum, masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan bersifat terbatas, sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, di dalam masalah ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik dan ada masalah ekonomi modern. Yang pertama kita bahas mengenai masalah ekonomi klasik. Nah, dalam masalah ekonomi klasik ini terdapat 3 komponen. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, yang pertama produksi. Produksi yaitu bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak menggunakan tenaga kerja dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Kemudian yang kedua distribusi. Nah, distribusi yaitu bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Nah, distribusi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu distribusi langsung atau dari produsen langsung ke konsumen tanpa perantara, dan juga distribusi tidak langsung atau dari produsen ke konsumen melalui perantara. Nah, kemudian yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi yaitu apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Nah, untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor intern, meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak atau karakter. Nah, yang kedua ada faktor ekstern, yaitu meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Baik, kita lanjut ke masalah ekonomi yang kedua, yaitu masalah ekonomi modern. Nah, dalam masalah ekonomi modern ini juga terdapat 3 komponen. Yang pertama, what, yang kedua, how, dan yang ketiga, for whom. Nah, yang pertama, what. What atau barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah, manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Kemudian yang kedua, how atau bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, dengan memilih cara dan teknologi yang dipakai sangat penting dalam proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam produksi. Kemudian yang ketiga ada for whom. Nah, for whom atau untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang dibidik didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, atau usia. Nah, masalah ini sangat dipengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, di dalam sistem ekonomi ini terdapat 4 jenis sistem ekonomi. Oke, kita bahas yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yang menitik beratkan pada kebebasan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup.
Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter atau natura, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Nah, untuk contoh negara yang menerapkan sistem perekonomian tradisional yaitu ada Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Kemudian sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi komando ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1867. Jadi sistem ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, untuk contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ini diantaranya yaitu adalah Korea Utara. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, sistem ekonomi pasar atau liberal adalah suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Nah, untuk contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan juga Inggris. Sistem ekonomi yang terakhir yaitu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Sistem ini mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu. Nah, pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian. Swasta diberi kebebasan menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Sistem ini banyak diterapkan oleh banyak negara. Nah, untuk contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran tercatat sebagai negara bekas anggota non-blok, di mana mayoritas terdapat di benua Asia dan benua Afrika. Mereka adalah Indonesia, India, Malaysia, Mesir, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu sistem perekonomian Indonesia. Nah, saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Artinya, kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seseorang. Nah, sistem ekonomi di Indonesia berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Kemudian, karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Adapun kelemahan dalam sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindari diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem free fight liberalisme, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang ketiga ada monopoli, yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Kemudian penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian yang kedua adanya koperasi. Yang ketiga adanya badan usaha milik swasta atau BUMS, dan yang keempat adanya serikat pekerja. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Cukup sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.